Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cerita Nyata. Wira ini asalnya dari Jakarta, dan dia ingin membagikan ceritanya yang pernah dialami oleh neneknya. Jadi Wira ini punya nenek yang panggilannya adalah Mbah Putri. Nah, Mbah Putrinya ini tinggal di sebuah desa di Wonogiri. Desanya itu berbatasan langsung dengan Ponorogo. Di sana Mbah Putrinya itu tinggal di sebuah desa terpencil sekali. Di masa-masa itu Ibu Wira masih tinggal di daerah Wonogiri. Nah, ketika Wira sudah tinggal di Jakarta, Wira sendiri masih sering berkunjung ke sana, terutama ketika menjelang Lebaran. Yang bisa digambarkan oleh Wira adalah rumah Mbah Putri ini ada di sebuah pekarangan yang sangat besar sekali, dan di sana ada 3 buah rumah. Rumah yang di tengah inilah yang ditempati oleh Mbah Putri dulu di masa-masa Mbah Putri ini masih ada suaminya. Artinya masih ada kakeknya Wira. Beliau itu normal apa yang dilakukan Mbah Putri ini seperti layaknya orang normal. Tapi ketika kakeknya Wira ini yang dilakukan meninggal, Putri ini di luar nalar manusia. Dan menurut beberapa saksi mata waktu itu, terutama tante juga dan omnya Wira yang tinggal di sana yang melihat kejadian ini, langsung mereka itu bisa memastikan bahwa Mbah Putri ini seperti mengalami gangguan kejiwaan. Tapi di sisi satu lain, tiba-tiba semenjak kakeknya Wira ini meninggal, Mbah Putri ini punya kemampuan lebih. Kemampuan yang sebelumnya tidak pernah dimiliki oleh Mbah Putri. Salah satu contohnya, 7 hari setelah kakeknya Wira ini meninggal, Mbah Putri ini jalan-jalan di seputar desa. Nah, desa ini terjadi ada sebuah warung. Warung sebelum-sebelumnya warung ini selalu laris, selalu dikunjungi oleh banyak orang. Warung ini menjual berbagai macam masakan, dan setiap pagi selalu jadi julukan orang-orang untuk membeli sarapan. Selain masakannya enak, selain itu juga mereka jualannya dengan harga yang murah. Inilah yang membuat warung tersebut ramai. Tapi kira-kira 3 bulan terakhir warung ini menjadi sepi. Jadi pas waktu itu Mbah Putri jalan-jalan melihat warung tersebut, beliau ini langsung duduk di warung itu dan beliau pesan minuman hangat. Jadi kalau di bahasa Jawa beliau bilang, "Tolong du kawekne aku wedang, tolong buatkan aku minum hangat." Nah, awalnya pemilik warung ini kaget, loh kok Mbah Putri ini tiba-tiba datang ke sini, biasanya jarang sekali. Beliau langsung datang ke warung, biasanya cuma nyuruh anaknya atau cucunya. Dan ketika Mbah Putri ini duduk beliau minum minuman hangat itu, tidak lama kemudian Mbah Putri ini bilang, "Warungmu ini ono sing gawe duk, wis marine ngene awakmu tetep tol-tolan. Biasa ae, gak usah khawatir." Belum sampai minuman hangat ini habis, Mbah Putri ini beranjak dari tempat duduknya, terus gelas yang tadinya berisi minuman hangat ini dibuang. Seolah-olah gelas ini dibanting oleh Mbah Putri, dan gelas ini pun pecah. Sambil waktu itu pemilik warung ini ingat Mbah Putri ini sambil mengucapkan sesuatu, ngali ngali. Dan jadi gelas ini pecah bersamaan dengan Mbah Putri ini menuju rumahnya. Pemilik warung itu merasa ganjil dengan apa yang dilakukan oleh Mbah Putri. Jadi mereka pun memaklumilah. Mereka menganggap mungkin Mbah Putri ini masih stres, baru saja ditinggal suaminya. Setelah Mbah Putri pulang, pasangannya suami istri pemilik warung ini membersihkan pecahan-pecahan gelas itu, dibawa masuk ke dalam. Tiba-tiba tidak lama setelah itu
Tidak sampai 10 menit ada 2 orang yang datang beli sarapan. Nah, setelah itu langsung dilayani 2 orang pembeli ini. Tidak lama kemudian datang lagi 3 orang. Belum selesai sampai di sana datang lagi 5 orang. Dan sampai warung ini kembali penuh. Mereka kaget. Sudah lama sekali warung ini sepi, hampir 3 bulan lebih. Warung ini tiba-tiba rame sampai jam 11 siang. Semua masakan ini habis. Barulah sekitar jam 1 siang ketika mereka beres-beres, sang suami ini bilang ke istrinya, "Ayo bu, kamu ngerasa ada yang aneh nggak bu?" "Aneh gimana pak?" "Lah, tadi Mbak Putri ini datang ke sini sambil pesen minuman hangat dan sambil memecahkan gelas, sambil bilang ngalekon. Dan sebelumnya Mbak Putri juga bilang warung ini ada yang guna-guna. Tapi kok setelah Mbak Putri ini banting gelas itu pecah, terus tiba-tiba kok banyak yang datang ya." Mereka ini heran dengan kejadian seperti itu. Akhirnya keesokan harinya ketika warung ini buka seperti biasa, pengunjung itu berdatangan ramai seperti sedia kala. Nah, disinilah pasangan suami istri pemilik warung ini mendapat informasi bahwa pelanggan-pelanggan ini mengakui warungmu itu kok selalu tutup. Nah, kita kalau lewat di sini pagi-pagi kalau mau berangkat kerja ngelihat warungnya tutup ya langsung bablas. Kami nyari makanan di pasar, selalu mereka ini mengutarakan hal yang sama, bahwa mereka berkata warung pasangan suami istri ini selalu terlihat tertutup. Padahal yang diakui oleh pasangan suami istri pemilik warung ini, warung mereka selalu buka seperti biasa. Hanya memang tidak pernah ada pembeli yang mampir. Setelah mengalami kejadian itu, mereka ini percaya bahwa yang melakukan ini adalah Mbak Putri. Mungkin memang benar warung mereka ada yang guna-guna, dan kedatangan Mbak Putri ke sana untuk mengusir jin yang menunggu warung tersebut. Nah, mereka alami betul dan mereka masih ingat kejadian itu. Tidak lama berselang sekitar 2 mingguan setelah kejadian itu, berita ini pun menyebar. Berita tentang Mbak Putri punya kelebihan ini menyebar kemana-mana. Sampai satu ketika ada seorang remaja putri, dia ini tiba-tiba berubah drastis. Nah, keluarganya awalnya menyembunyikan hal ini karena mereka sebenarnya malu. Lama-lama hal ini terungkap, mereka akhirnya jujur bahwa anaknya ini yang remaja putri itu sempat dilamar oleh seseorang dan keluarganya belum siap karena mereka menganggap anaknya ini masih belum cukup umur. Jadi mereka menginginkan kepada yang melamar supaya ngasih waktu sekitar 3 tahunan. Nah, semenjak mereka menolak lamaran keluarga itu, apa yang dilakukan remaja putri ini tiba-tiba berubah jadi aneh. Dia ini sering teriak-teriak sendiri. Di waktu malam dia sering terbangun dari tidurnya dan nangis sendiri. Sampai pada suatu ketika keluarganya ini sudah tidak mampu lagi menangani anaknya itu. Nah, beredar kabar bahwa Mbak Putri ini bisa menangani hal ini. Langsunglah salah satu dari mereka menghubungi Mbah Putri. Ketika mendapat informasi ini, Mbah Putri tidak serta-merta langsung menuju ke rumah orang tersebut. Beliau melakukan aktivitas seperti biasa. Jadi keluarga ini menunggu sampai beberapa jam. Sampai sore hari ini Mbah Putri kok tidak datang-datang. Apa sudah dipanggil? Bahkan waktu itu sudah hampir 3 orang yang manggil Mbah Putri, tapi Mbak Putri masih berada di rumahnya. Barulah setelah maghrib sekitar setengah 6 malam Mbak Putri ini datang seorang. Jadi ketika Mbak Putri datang di jam-jam seperti itu, keluarga mereka ini kaget. Loh, Mbak Putri ternyata datang toh. Monggo Mbah, dipersilakan Mbak Putri ini masuk. Dan ketika Mbak Putri ini disuruh duduk di ruang tamu, beliau gak mau duduk. Beliau langsung masuk ke dalam kamar. Yang ternyata di dalam kamar inilah remaja putri ini tertidur. Langsung Putri ke sana, didudukkanlah remaja putri ini. Setelah si perempuan ini duduk, langsung Mbak Putri ini memukul di area ubun-ubun si remaja. Putri ini dipukul sambil bilang ngale sampai 3 kali.
Setelah itu barulah si remaja Putri ini kayak orang linglung. Dia melihat Mbak Putri yang ada di sana, dan di belakang kedua orang tuanya ini sudah nangis melihat Putri yang seperti itu. Dia ini bilang, "Loh, aku iki laopo to Bu, aku iki laopo. Saya ini kenapa?" Melihat hal seperti ini, langsung ibunya ini membeluk remaja Putri ini, membeluk anaknya itu sambil nangis. "Walah, nduk, kowe wis sadar." Nah, setelah itu Mbak Putri ini pulang tanpa pamit, tanpa ngomong apapun, sementara kedua orang tuanya itu tidak sadar kalau Mbak Putri ini sudah pulang karena mereka fokus dengan anaknya. Yang barusan sadar itu baru sekitar 15 menit. Kemudian mereka sadar, loh, Mbak Putri ini kemana? Langsung disamperin pulang. Ternyata begitu sampai di rumah Mbak Putri ini tidur. Nah, barulah keesokan harinya mereka itu ngasih beras, ngasih sembako, dan lain-lain sebagainya, menuju ke rumah Mbak Putri. Jadi semenjak itu tiba-tiba Mbak Putri ini dipercaya orang-orang bisa menyembuhkan penyakit yang aneh-aneh, terutama penyakit kiriman atau mengusir jin yang ada di warung. Pokoknya hal-hal semacam ini. Nah, bersamaan dengan itu ternyata ada hal-hal yang nyeleneh yang dilakukan Mbak Putri ini. Malam-malam tertentu Mbak Putri itu selalu mengumpulkan, mohon maaf, beliau mengumpulkan kotoran-kotoran sapi yang masih segar, yang masih lembek. Dibawa, semua dimasukkan ke dalam ember. Ketika ember ini penuh dengan kotoran, dibawalah masuk ke rumah. Awalnya anak-anak dari Mbak Putri ini yang tidak lain adalah Om dan juga tantenya Wira. Mereka melihat Mbak bawa ember. Mereka juga heran. Mereka mengira, loh, kenapa Mbak Putri ini kok bawa tanah dari luar? Ternyata begitu mereka masuk, mereka baru menyadari yang di bawah Mbak Putri ini adalah kotoran sapi. Dan kotoran sapi ini semua ditumpahkan ke lantai kamarnya Mbak Putri. Langsunglah mereka tanya anak-anaknya, "Loh, Mbah, ini kenapa kok yang diinginkan kamarnya kan bau semua, tujuannya apa?" Tapi Mbak Putri ini cuma bilang, "Wis toh, gak usah melu-melu urusanku, wis kono ngurusi urusanmu dewe." Jadi seketika itu juga mulailah menjadi perbincangan anak-anak Mbak Putri ini, saling ngomong satu sama lain. Bahkan ibunya Wira waktu itu yang posisinya ada di Jakarta juga mendapat informasi bahwa Mbak Putri melakukan sesuatu yang nyeleneh. Di antaranya adalah memasukkan kotoran sapi di dalam kamarnya. Nah, tidak berhenti sampai di sana. Beberapa hari setelah kejadian itu, Mbak Putri ini membawa seekor kucing masuk ke dalam kamarnya. Nah, awalnya yang melihat kejadian itu mereka menganggap ya mungkin Mbak Putri ini mau ingin punya hewan peliharaan. Nah, tidak lama setelah itu, siang hari Mbak Putri bawa lagi kucing, dibawa masuk ke dalam rumah. Salah satu anak Mbak Putri ini paling muda, yaitu tantenya Wira ini, dia curiga. Dia langsung masuk ke kamar Mbak Putri. Ternyata dia kaget begitu buka kamar Mbak Putri, baunya luar biasa busuk. Bau ini berasal dari kotoran sapi dan juga berasal dari bangkai-bangkai hewan. Nah, ternyata yang dibawa Mbak Putri yang dilihat adalah seekor kucing ini. Ternyata bangkai kucing ini sudah mati, tapi dibawa oleh Mbak Putri dan diletakkan di dalam kamarnya. Inilah yang membuat baunya itu luar biasa busuk, dan sampai-sampai anak Mbak Putri yang paling muda ini dia muntah-muntah di sana. Hal ini akhirnya dilaporkan ke saudara-saudaranya termasuk ibunya Wira. Mendengar hal ini, menurut ibunya Wira waktu itu hal ini sudah tidak bisa dianggap wajar. Nah, waktu itu ibunya Wira ini adalah pekerja kantoran. Jadi Wira ingat betul waktu itu dia masih duduk di bangku SMA dan dia pulang oleh ibunya. Mungkin waktu itu ibunya ini cuti dari kerjaan. Diajaklah menuju ke Wonogiri. Waktu itu mereka belum punya mobil, jadi menuju ke Wonogiri ini naik transportasi umum. Sampai oper 3 kali barulah sampai di rumah neneknya Wira itu. Begitu sampai di sana,
Sebelum masuk ke rumah Mbah Putri, ibunya Wira ini diajak ngomong oleh saudara-saudaranya. Ketika ngomong di sana, saudara-saudara ini, ibunya Wira ini bilang, "Ini gimana, Mbak? Apa sih, Mbah? Ini dimasukkan ke rumah sakit jiwa saja, dibawa ke sana. Kelakuannya sudah nyeleneh persis kayak orang yang tidak waras." Tapi beda dengan ibunya Wira. Ibunya Wira ini punya solusi yang lain. Jadi ibunya Wira waktu itu ngomong ke saudara-saudaranya, "Wes toh gini aja, biar aku yang ngomong ke ibu, biar aku yang ngomong, kalian gak usah masuk. Biar aku sendiri yang masuk." Satu-satunya anak dari Mbah Putri yang tinggal di luar kota Wonogiri adalah ibunya Wira ini. Dan memang di satu sisi lain, ibunya Wira ini adalah anak kesayangan dari Mbah Putri. Termasuk juga Wira ini adalah cucu kesayangan dari Mbah Putri. Jadi waktu itu Wira melihat ibunya masuk ke dalam rumah Mbah Putri cukup lama. Waktu itu sekitar 1 jam lebih. Entah apa yang dibicarakan oleh ibunya Wira. Setelah 1 jam lebih itu, ibunya Wira pun keluar, terus beliau menyampaikan ke saudara-saudaranya, termasuk waktu itu Wira juga mendengar. Jadi apa yang dilakukan oleh ibunya Wira, waktu itu beliau langsung masuk ke dalam kamarnya Mbah Putri. Begitu Wira ini masuk, Mbak Putri itu cukup kaget. "Loh, kowe kapan teko, Duk? Kamu ini kapan datang?" "Barusan, Mbah. Ayo Mbah ngomong sama aku di luar ruang tamu." Menurut waktu itu Mbak Putri ini nurut diajak ngomong. Nah, yang dibicarakan oleh ibunya Wira, "Mbah ini sudah tua, sudah punya banyak cucu. Aku ini malu kalau ngelihat ibu kayak gini. Cucu-cucunya ibu ini juga malu. Kami memandang ibu itu sebagai seorang Mbah Putri. Jangan sampai warga kampung tahu tentang hal ini. Aku di sana di Jakarta itu ngurusin keluargaku. Aku gak mau ngurusi ibu yang kayak gini. Kalau ibu memang masih tidak bisa kehilangan bapak, ya wis toh kasih waktu, tapi tidak usah lama-lama. Dan tidak perlu melakukan hal-hal yang nyeleneh kayak seperti ini, jorok, Bu, menimbulkan penyakit." Waktu itu Mbak Putri cuma diam, gak ngomong apapun. Jadi hal itu bertahan sampai setengah jam. Selama setengah jam itu Mbak Putri ini cuma diam, gak menjawab apapun pertanyaan dari ibunya. Wira baru 1 jam setelah itu Mbak Putri ini bilang, "Ya wis Duk, barengin aku, tak leren, aku tak melu bapakmu." Nah, tentu ibunya Wira kaget. Ibu ini ngomong apa? Mbah Putri ini ngomong apa? Ndak boleh ngomong gitu, Mbah Putri. Apa nggak ingin ngelihat cucu-cucunya tumbuh dengan sehat, bisa menemani Mbah Putri? Masa mau kayak gitu? Kenapa kok ngomong yang aneh-aneh? "Ya wis gak popo ibu, aku wis gak kerasan ibu ingin melu bapakmu." Nah, inilah yang diucapkan terakhir oleh Mbah Putri. Dan hal ini disampaikan ke saudara-saudaranya ibu Wira. Tentu mereka shock mendengar hal ini. Mereka juga tidak menginginkan ibunya itu meninggal juga bersamaan dengan bapaknya. Nah, beberapa hari, sekitar 3 hari, Wira dan ibunya berada di Wonogiri. Kemudian ibunya ini pamit kembali ke Jakarta. Ketika ada di Jakarta, mereka tidak mendengar kabar apapun. 1 minggu kemudian, di hari weekend, ibunya Wira ini coba menghubungi saudara-saudaranya yang ada di sana. Ibunya Wira ini ingin tahu kabar dari Mbah Putri. Ternyata mereka menyampaikan kabar Mbah Putri ini sudah dibersihkan semua. Perlahan-lahan demi hari semua sudah dibersihkan oleh Mbah Putri sendiri. Anak-anaknya tidak boleh ikut membersihkan. Jadi memang kedatangan ibunya Wira waktu itu dan apa yang diungkapkan oleh ibunya Wira kepada Mbah Putri memang efeknya benar-benar luar biasa. Mbah Putri bisa berubah ternyata setelah itu. Di hari Selasa, pada saat liburan, Wira ini kerja dan Wira masih ada di sekolah. Mereka dapat kabar bahwa Mbah Putri ini meninggal. Langsunglah buru-buru mereka menuju ke Wonogiri. Memang jenazah Mbah Putri ini tidak dimakamkan lebih dulu, karena harus menunggu keluarga dari Jakarta, yaitu keluarganya Wira. Begitu sampai di sana sore hari, jenazah Mbah Putri ini sudah dimandikan
dan sudah dibungkus dengan kain kafan, sudah siap untuk disolatkan dan diantarkan ke pemakaman. Jadi pada saat Wira dan keluarganya ini datang, langsunglah digelar sholat jenazah. Kemudian diantarkanlah jenazah Mbah Putri ini menuju ke pemakaman. Nah, belum sampai menuju ke pemakaman, tiba-tiba yang ngangkat keranda ini kaget karena ada semacam gerakan dari dalam keranda itu. Gledek-gledek. Nah, karena mereka ini kaget, mereka langsung panggil orang lain. Pak, gantian, sampean yang angkat, diangkatlah oleh orang lain. Dan ternyata semua yang angkat keranda ini memang merasakan sesuatu yang ada bergerak dan dari dalam keranda. Jenazah akhirnya mereka sepakat untuk meletakkan keranda jenazah itu di bawah, dan mereka dicek, ternyata begitu keranda ini dibuka, jenazah Mbah Putri ini sudah kebuka. Yang area atas Mbah Putri ini sudah, matanya ini sudah melihat ke arah orang-orang yang ada di sana. Matanya melotot, tentu waktu itu mereka semua kabur. Jadi yang tinggal di sana hanyalah keluarga dari Mbah Putri. Mereka tanya, "Loh Mbah, iki si urip toh Mbah?" Terus Mbah Putri ini bilang, "Ayo terno aku muli, antarkan aku pulang." Antarkan aku pulang. Jadi dari situ keluarganya dari Mbah Putri termasuk ibunya Wira ini langsung, mereka ini percaya bahwa Mbah Putri ini masih hidup. Dibawalah beliau ini menuju kembali ke rumahnya, dan di situ Mbah Putri minta mandi air hangat. Setelah beliau dimandikan, akhirnya barulah cerita Mbah Putri ini. Jadi ceritanya beliau itu tidur di sore hari. Tiba-tiba beliau diajak oleh suaminya yang tidak lain adalah kakeknya Wira. Kakeknya Wira ini datang ngajak Mbah Putri jalan-jalan. Mbah Putri itu diajak jalan-jalan di sebuah persawahan. Tapi sawahnya ini aneh. Sawahnya itu berwarna kuning keemasan semua, dan di ujung persawahan itu Mbah Putri melihat ada sebuah gubuk. Gubuk ini tinggal beberapa orang laki-laki. Nah, ketika Mbah Putri ini diajak masuk ke gubuk tersebut, orang-orang ada di sana bilang, "Loh, Mbah iki bojomu." Kakek Wira ini sendiri juga bingung. Akhirnya tanpa disadari oleh Mbah Putri, genggaman tangan dari kakeknya Wira ini dilepas. Dari situlah Mbah Putri sudah tidak bisa lagi melihat kakeknya Wira. Dan di situ Mbah Putri tersesat di sebuah persawahan. Tidak lama kemudian sawah yang tadinya berwarna keemasan tiba-tiba muncul bara api, dan sampai kemudian Mbah Putri ini merasa kepanasan dan tidak ada jalan keluar sama sekali. Langsunglah beliau melihat ada celah sedikit. Di situ Mbah Putri langsung lari menuju ke celah-celah itu, dan beliau langsung membuka mata. Betapa kagetnya Mbah Putri ini, ternyata Mbah Putri ini sudah mengenakan kain kafan. Kain kafan ini seperti kain pocong. Beliau kaget dan beliau ini meronta-ronta. Nah, inilah kejadian yang dialami Mbah Putri, dan warga yang ada di desa sana meyakini bahwa Mbah Putri ini mengalami mati suri. Nah, singkat cerita, setelah mengalami mati suri, Mbah Putri ini masih sering dimintain tolong oleh warga kampung, terutama untuk menyembuhkan penyakit-penyakit aneh. Dari beberapa tahun setelah itu, Ibu Wira dan Wira mendapat kabar lagi bahwa Mbah Putri meninggal. Akhirnya langsung mereka menuju ke sana. Dan jenazah Mbah Putri waktu itu belum sempat dikafani, belum sempat dimandikan juga. Jadi beliau masih mengenakan baju. Dan dibawalah sewek batik. Beliau dibiarkan ditidurkan di tempat tidur di ruang tamu. Nah, kenapa Mbah Putri diberlakukan seperti ini? Belum juga dimandikan, karena mereka percaya Mbah Putri ini pasti mengalami mati suri lagi. Jadi ketika ibunya Wira dan keluarga datang ke sana, beliau sempat melihat Mbah Putri, dan wajahnya Mbah Putri ini pucat, dipegang juga badannya ini dingin. Jadi semua itu sibuk menyiapkan segala sesuatu. Tidak lama kemudian ada beberapa orang warga yang datang. Beliau bilang ke ibunya Wira, "Mbak iki wis ayolah aduh si Mbak disolatno lang dikuburno." Jadi mereka bilang,
alangkah baiknya kalau jenazah Mbak Putri ini segera dimandikan, disolatkan, dan segera dimakamkan. Jangan menunggu terlalu lama. Nah, disinilah ibunya Wira itu sepakat, ya sudah nggih Pak, ini habis ini. Waktu itu mereka semua sibuk dan terakhir kalinya yang duduk di depan jenazah Mbak Putri adalah Wira. Wira ini masih sempat membacakan beberapa penggalan ayat-ayat di surat Yasin. Si Wira ini fokus membaca itu, sementara semua orang sibuk menyiapkan segala sesuatu, sampai pada akhirnya Wira ini dimintai tolong oleh omnya. Wir, berhenti dulu ngajinya, bantuin om bawa air menuju ke depan. Oh iya om. Meletakkan buku Yasin ini, Wira menuju ke belakang. Jadi waktu itu jenazah dari Mbak Putri ini nggak ada yang jaga. Mereka semua sibuk. Begitu Wira mengangkat air, tiba-tiba setelah mengangkat air, Wira kembali lagi ke ruang tamu mau melanjutkan baca surat Yasin. Dia kaget, jenazah Mbak Putri ini sudah tidak ada lagi di sana. Langsunglah Wira ini teriak-teriak, om, Mbak Putri nang di, Mbak Putri nang di, Mbak Putri ini kemana jenazahnya? Tiba-tiba tidak ada. Langsunglah mereka ini heboh, dan seketika itu juga beberapa keluarga itu mendengar ada suara yang mandi di dalam kamar mandi, dan sambil bersuara ketika guyuran demi guyuran ini munculkan suara-suara memang mirip suara Mbak Putri, tapi suaranya itu terlihat lebih kencang dan terlihat seperti suara laki-laki. Nah, mulailah kamar mandi ini diketuk, mbah keluar mbah. Nah, sementara di dalam kamar mandi itu masih terdengar guyuran air dan masih terdengar suara. Akhirnya waktu itu ditunggu sampai sekitar 5 menitan, suara ini pun berhenti dan pintu kamar mandi ini dibuka. Ternyata yang di dalam itu Mbak Putri, tapi yang membuat mereka ini kaget, Mbak Putri ini ternyata hidup lagi. Jadi untuk kedua kalinya Mbak Putri ini mengalami mati suri, dan beliau ceritakan lagi kejadiannya seperti apa. Jadi Mbak Putri itu ceritanya dia didatengin oleh sosok kakeknya Wira lagi. Nah, waktu itu Mbak Putri bilang beliau tidak mau ikut kakeknya Wira. Beliau ini masih ingin melihat anak cucunya tumbuh dewasa, tapi kakeknya Wira ini maksa. Ditariklah tangan Mbak Putri. Belum sampai keluar rumah, Mbak Putri ini pingsan, dan pada saat itulah Mbak Putri dikabarkan meninggal. Nah, tiba-tiba ada sosok tinggi besar, dia ini pakai jubah putih. Dia datangi Mbak Putri dan membangunkan Mbak Putri. Mbak Putri disuruh mandi supaya segar badannya. Nah, kejadian seperti itu sampai kemudian berbulan-bulan. Setelah kejadian itu, Mbak Putri masih sering didatengin oleh warga sekitar yang minta pertolongan, terutama pertolongan tentang penyakit-penyakit yang aneh. Nah, singkat cerita, di tahun 2015 Wira ini dikabarkan bahwa Mbak Putri meninggal. Nah, waktu itu Wira sudah mempunyai mobil pribadi. Mereka sekeluarga pulang menuju Wonogiri. Dalam perjalanan itu, ibunya Wira ini sempat bilang ke Wira, ini Mbak Putri benar-benar meninggal. Mbak Putri sudah tidak mati suri lagi. Ibu kerasa terus. Wira tanya, kok ibu yakin kalau Mbak Putri benar-benar meninggal, tidak mati suri? Nah, disinilah ibunya Wira cerita malam sebelumnya ibunya Wira ini didatengin oleh Mbak Putri. Dalam mimpinya itu benar-benar seperti nyata. Mbak Putri ini buka pintu kamar, terus beliau duduk samping ibunya Wira. Mbak Putri itu ngelus-ngelus kepala ibunya Wira sambil bilang, "Duk, ibu ya jagain adik-adikmu sing rukun, ambil dulu." Setelah itu Mbak Putri ini beranjak dari tempat duduknya dan keluar dari pintu rumah. Dari situlah langsung ibunya Wira berpendapat tidak akan lama lagi Mbak Putri meninggal. Ternyata keesokan paginya ibunya Wira dikabarkan bahwa Mbak Putri meninggal, dan saat itulah ibunya Wira dipercaya bahwa Mbak Putri benar-benar meninggal dan tidak mati suri lagi. Singkat cerita, ketika sampai di sana, jenazah Mbak Putri dimandikan, dikafankan, dan disolatkan, dibawa menuju ke pemakaman. Banyak sekali yang mengantar Mbak Putri. Waktu itu, singkat cerita, pemakaman ini terjadi secara normal, tidak ada sesuatu yang ganjil dan tidak ada sesuatu yang aneh. Nah, malam mereka menggelar tahlilan, banyak juga
orang-orang yang datang di sana. 3 hari kemudian setelah tahlilan ini, banyak dari om dan juga tantenya Wira ini yang tidur di ruang tamu. Mereka tidur di sana, dan umumnya mereka ini tidur di sekitaran 1:30 dini hari. Waktu itu Wira terakhir tidur bersama saudara-saudaranya. Jadi jam dini hari ketika semua orang sudah tidur, Wira dan sepupunya ini belum tidur. Nah, tiba-tiba ada seorang yang lewat dari arah ruang tamu menuju ke belakang. Jadi waktu itu Wira dan sepupunya ini langsung noleh bareng. Siapa Wir? Tidak tahu siapa, ayo lihat. Akhirnya dilihat bareng-bareng, mereka berdua lihat menuju ke belakang. Nah, anehnya waktu itu di kamar Mbak Putri ini, kamarnya itu terbuka. Terakhir kalinya kamar Mbak Putri ini sudah tertutup. Ketika kamar Mbak Putri ini terbuka, Wira dan sepupunya itu agak deg-degan. Dia juga agak takut. Nah, pelan-pelan mereka mencoba mengintip ke arah kamar Mbak Putri, dan di sini Wira dan sepupunya itu melihat karena tempat tidur Mbak Putri ini terbuat dari besi dan kasurnya juga masih kasur kapuk. Ada suara yang suara-suara bernyanyi. Jadi benar-benar kayak ada orang yang duduk di sana. Langsung Wira dan sepupunya ini lari ke ruang tamu, bangunkanlah om, dan niatnya itu om bangun. Mereka semua kaget, kenapa ada suara di kamar Mbak Putri. Mereka semua langsung menuju kamar Mbak Putri. Mereka memastikan ternyata kamar Mbak Putri ini baik-baik saja, termasuk juga tempat tidur Mbak Putri normal. Tidak ada sesuatu yang aneh. Di malam ke-7 waktu itu selepas tahlilan, jadi mereka semua masih ada di ruang tamu di rumah Mbak Putri itu. Mereka masih ngobrol, masih makan cemilan. Tiba-tiba pas mereka ngobrol ada sekitar 7 orang di sana. Wira ingat betul. Waktu itu tiba-tiba ada sosok yang melintas di tengah-tengah mereka, dan sosok ini melintas dengan cepat sekali. 7 orang ini langsung kaget. Mereka melihat ke arah belakang. Lu, siapa yang tadi lewat? Tidak tahu om siapa yang tadi lewat. Jadi sekelebatan langsunglah omnya ini beranjak dari tempat duduk langsung menuju ke kamar Mbak Putri. Begitu melihat kamar Mbak Putri, omnya Wira ini langsung duduk lemas. Omnya langsung dipopong ke ruang tamu, dan omnya ini masih belum bisa ngomong. Barulah beberapa menit setelah itu omnya ini ngomong. Tadi beliau itu seketika sampai di depan kamar Mbak Putri. Omnya Wira ini melihat sosok Mbak Putri ini duduk di atas tempat tidur sambil memandang ke arah omnya Wira, dan beliau itu senyum. Setelah itu sosok Mbak Putri itu menghilang secara perlahan. Nah, inilah yang disampaikan oleh omnya Wira. Setelah ini selesai, Wira dan keluarga kembali ke Jakarta, dan bertahun-tahun kemudian setiap hari raya Idul Fitri mereka selalu menuju ke Wonogiri untuk kumpul bersama keluarga yang lain. Nah, semenjak saat itulah setiap kali di Wonogiri, Wira dan keluarga selalu tidur di rumah Mbak Putri dan tidak pernah ada kejadian apapun, sampai tiba-tiba di sekitaran tahun 2022 di malam hari setelah mereka berbuka puasa, Wira itu duduk sendirian di depan kamar Mbak Putri. Jadi di depan kamar Mbak Putri itu persis ada 2 kursi dan 1 meja. Di situ biasanya Wira minum kopi dan sambil merokok sambil mainan HP. Jadi langsung pandangannya itu mengarah ke kamar Mbak Putri. Waktu itu kamar Mbak Putri ini masih dalam keadaan tertutup. Tiba-tiba pas asik mainan HP di kamar Mbak Putri ini, pintunya kebuka sendiri. Langsung Wira berhenti. Dia berhenti main HP, langsung melihat fokus ke dalam kamar Mbak Putri. Tiba-tiba tidak lama setelah itu, dari celah-celah pintu kamar ini Wira bisa melihat di dalam kamar itu ada sosok Mbah Putri duduk di atas tempat tidur. Dan itu bisa dilihat jelas oleh sosok Mbah Putri ini noleh ke arah Wira, dan waktu itu Wira tidak bisa gerak sama sekali. Dia tidak bisa ngomong, tidak bisa teriak. Dia ngelihat ke arah sana, Mbah Putri itu noleh ke arah Wira. Dan Mbak Putri ini senyum. Setelah itu Mbak Putri ini menghilang secara perlahan. Nah, hal semua ini akhirnya diungkapkan oleh Wira ke semua saudara-saudara sepupunya. Jadi waktu itu Wira ini cerita dengan ketakutan. Nah, omnya Wira ini menimpali Wira persis apa yang tak alami beberapa tahun waktu itu. Aku juga melihat Mbak Putri senyum.
persis seperti kamu. Habis itu ada kabar baik dari kamu. Intinya omnya Wira ini mendapat rezeki tak terduga. Nah, dari situlah omnya Wira mengungkapkan ke Wira, habis ini kamu pasti dapat rezeki besar-besaran. Aku yakin itu. Wira sendiri tidak percaya. Ternyata setelah Wira ini pulang ke Jakarta setelah Lebaran Idul Fitri, itu dia masuk kerja seperti biasa. Di tempat kerjanya itu ada seorang perempuan yang memang disukai Wira dari dulu, tapi Wira ini tidak berani ngomong. Tiba-tiba pada saat masuk pertama kali setelah Lebaran, si perempuan ini mendatangi Wira. Dia mengucapkan minal aidin wal faidin, mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri untuk pertama kali ini. Inilah Wira ngomong dengan perempuan ini, dan setelah kejadian itu Wira tukeran nomor HP dan Wira menjadi dekat dengan perempuan ini. Dan tidak sampai 6 bulan setelah kejadian itu Wira menikah dengan perempuan ini. Nah, setelah menikah, setelah resepsi ini digelar 7 hari, setelah pernikahan Wira digelar, omnya mendatangi Wira. Bener kan kataku Wir, setelah kamu disenyumi sama Mbah Putri, kamu dapat rezeki nempok. Iya, ini kan bener kataku, pernikahanmu ini rezeki nempok itu. Disinilah baru Wira itu menyadari, oh mungkin ini maksud dari Mbah Putri. Jadi dari situ Wira pun meyakini mungkin senyum dari Mbak Putri ini adalah sebuah petunjuk bahwa sebentar lagi Wira itu mendapatkan rezeki nomplok, yang tidak lain adalah pernikahannya itu. Sampai cerita ini dibagikan oleh cerita nyata. Wira masih tinggal di Jakarta bersama istrinya itu, dan sampai di tahun ini juga setiap menjelang Lebaran Wira bersama keluarganya selalu pulang ke Wonogiri ke rumah Mbak Putrinya itu. Nah, inilah cerita dari Wira dan teman-teman. Semoga cerita ini bisa menghibur teman-teman semua, dan semoga kisah ini bisa kita ambil hikmah dan bisa kita ambil pelajaran di dalamnya. Mohon maaf kalau ada kata salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.